menjelaskan materi ke-1 yaitu landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis merupakan fondasi konseptual yang mendasari seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Di sini juga ada sumber Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Tujuan menurut Hasan Langlung ada tiga, yaitu sebagai fungsi spiritual, yaitu berkenaan kaidah dan iman. Dan yang kedua, fungsi psikologis berkaitan dengan tingkah laku individu. Dan yang ketiga, fungsi sosial, yaitu berkaitan dengan aturan-aturan menghubungkan antara manusia. Lanjut, materi yang kedua adalah sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah pada masa ini diartikan sebagai pembudayaan ajaran Islam. Bentuk melengkapi ada juga yang bertentangan dengan budaya Arab yang sudah ada, bahkan ada kalanya meluruskan kembali ajaran yang menyimpang. Dan ada juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini ada beberapa fase, yaitu fase Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali. Pada masa Abu Bakar terhitung sangat pendek, tapi beliau telah berhasil meletakkan fondasi kekuatan bagi perjuangan dan pelurusan pendidikan dan dakwah Islam. Pendidikan ini hampir sama dengan yang dilakukan Rasulullah. Pada masa Umar bin Khattab, beliau juga membangun tempat-tempat pendidikan, menggaji imam, guru-guru, muazin, dan dana Baitul Mal. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan pada masa Umar lebih mapan karena negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ada juga Khalifah Utsman. Pada pelaksanaan tidak jauh pada dengan masa sebelumnya. Pola masa Utsman ini lebih ringan dan mudah dijangkau. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sudah diguncang peperangan dengan Aisyah istri beliau beserta Talhah dan Abdul bin Zubair karena kesalahan pemahaman dalam menyikapi pembunuhan Utsman bin Affan. Dari semua masa ini berlangsung pada 32 tahun, pendidikan Islam terus bertumbuh dan berkembang. Ada juga pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan. Lanjut, materi ketiga adalah sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam berbeda dalam posisi yang sulit karena tidak dapat didukung dari negara. Namun justru dalam kondisi yang serba terbatas itulah muncul inovasi dari ulama dan cendekiawan Muslim yang mendirikan madrasah dengan sistem pendidikan yang lebih modern. Masa kemerdekaan Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orde Lama tahun 1945
didirikannya Institut Agama Islam Negeri berbagai daerah masa pasca reformasi tahun 1908 sekarang. Adanya legalitas dan pengakuan formal, otonomi dan modernisasi, transformasi lembaga pendidikan Islam, digitalisasi dan inovasi. Lanjut, pertemuan keempat, pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Jalur ini memiliki jenjang pendidikan yang runtut dan jelas. Pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, berlanjut ke menengah hingga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan secara formal merupakan lembaga pendidikan yang struktur dan berjenjang, di mana lembaga tersebut terbagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal tersebut juga sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 323 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara struktur, memiliki jenjang atau tingkatan berbeda di dalam periode waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Pendidikan formal selain mencakup program pendidikan akademis umum, juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis dan profesional. Pendidikan non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan non formal adalah kegiatan belajar yang disengajakan oleh warga belajar, pembelajaran di dalam suatu latar yang diorganisasi berstruktur yang terjadi di luar sistem persekolahan. Pendidikan non formal bisa dilakukan oleh siapa saja. Pendidikan non formal ketika para pendidik atau guru memahami proses pengembangan masyarakat belajar. Mereka dapat mendorong semua sektor, utama masyarakat lokal, komunitas mereka, untuk mengambil bagian dalam mencapaikan masyarakat belajar di Indonesia sendiri. Perkembangan lembaga pendidikan Islam non formal adalah dengan satuan pendidikan yang ditempatkan oleh Undang-Undang Sisdiknasi Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3. Lanjut, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui dengan pendidikan formal. Lanjut, pendidikan informal. Dalam lingkup pendidikan Islam mempunyai karakteristik erat dan konsep keluarga sebagai sekolah pertama bagi setiap manusia. Hal tersebut menjadi sebuah konsep pendidikan yang tidak terpisah, karena dalam Islam dijelaskan bahwa sekolah pertama
manusia itu adalah keluarga dan guru. Pertama dalam kehidupan adalah orang tua. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang banyak memberikan bekal oleh skill kepada peserta didik. Terdapat 6 bentuk soft skill yang dia belajarkan pada saat anak melangsungkan pembelajaran informal, yaitu agama, budi karti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Karena Menteri Pembelajaran di atas merupakan materi yang bermanfaat dengan perkembangan pribadi seseorang, di mana proses pembangunan karakteristik itu mengeluarkan waktu yang relatif lama serta terdapat peran pendidikan agama yang lebih besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.